Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah hati Anda tiba-tiba bergetar saat melihat Ka'bah di YouTube? Atau terasa rindu yang sulit dijelaskan ketika mendengar suara azan dari Masjidil Haram? Itulah panggilan lembut dari Allah, isyarat bahwa Dia sedang mengundang Anda untuk menjadi tamunya. Umroh bukan sekadar perjalanan religi. Ia bukan hanya sekadar wisata rohani ke Tanah Suci. Umroh adalah perjalanan jiwa, sebuah undangan khusus dari Allah untuk datang ke rumahnya. Setiap langkah yang diambil menuju Baitullah bukan hanya langkah kaki biasa, melainkan langkah menuju pengampunan, keberkahan, dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Tahukah Anda, tak ada satupun hamba yang pulang dari Tanah Suci dengan tangan kosong. Karena Allah telah menyiapkan 5 janji besar bagi siapa saja yang menunaikan umroh dengan ikhlas. 5 keutamaan yang membuat perjalanan ini bukan hanya suci, tapi juga menjadi investasi abadi untuk akhirat. Maka jika hati Anda mulai merindukan Mekah, jangan abaikan perasaan itu. Mungkin itu adalah tanda bahwa doa Anda sedang didengar. Sebelum kita bahas satu persatu keutamaannya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tulis di kolom komentar, Labbaik Allahumma umroh. Mari bersama kita hidupkan semangat menuju rumah Allah, agar suatu hari nanti, rindu itu berubah menjadi kenyataan. Janji Allah yang pertama bagi mereka yang menunaikan umroh adalah sesuatu yang paling diidamkan oleh setiap muslim, yaitu penghapusan dosa. Rasulullah bersabda, satu umroh kepada umroh yang berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tiada balasannya baginya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan, setiap langkah kaki menuju Tanah Suci, setiap doa yang terucap di depan Ka'bah, semuanya menjadi saksi penghapus dosa. Betapa lembutnya kasih Allah yang memberi kesempatan kepada hambanya untuk kembali bersih, suci, dan tenang seperti bayi yang baru dilahirkan. Umroh bukan sekadar ritual, melainkan proses penyucian diri. Di setiap tawaf yang kita lakukan, seolah kita sedang mengelilingi pusat ampunan Allah, meninggalkan dosa-dosa yang selama ini membebani hati. Setiap sa'i antara Safa dan Marwah mengajarkan kesabaran dan pengharapan akan rahmatnya. Tak ada perjalanan yang lebih indah dari perjalanan menuju pengampunan. Umroh menjadi momen untuk menangis di hadapan Allah, menyesali setiap kesalahan, dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Dan saat kita pulang ke tanah air, bukan hanya membawa kenangan, tapi juga membawa hati yang baru, hati yang dibersihkan oleh ampunan. Subhanallah, betapa besar janji Allah bagi mereka yang datang dengan niat tulus, sebab setiap umroh adalah kesempatan untuk kembali menjadi suci di sisinya. Bayangkan sejenak, Anda berdiri di hadapan Ka'bah. Udara hangat Mekah menyelimuti tubuh, dan suara doa mengalun dari ribuan lidah yang memujinya. Saat itulah, Anda bukan sekadar wisatawan rohani, melainkan tamu istimewa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, orang yang mengerjakan haji dan umroh adalah delegasi Allah. Jika mereka berdoa kepadanya, niscaya dikabulkan. Jika mereka memohon ampun, niscaya diampuni. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menjadi pengingat betapa mulianya kedudukan seorang yang menunaikan umroh. Allah sendiri yang mengundang dan menjamu para tamunya. Tak ada doa yang sia-sia, tak ada permohonan yang dibiarkan tanpa jawaban. Setiap langkah di Tanah Suci adalah langkah menuju kasih sayang Allah. Setiap air mata yang menetes di depan Ka'bah menjadi saksi kerinduan seorang hamba kepada Penciptanya. Bahkan ketika hati bergetar di Raudah, doa yang terucap seakan menembus langit tanpa penghalang. Maka ketika Anda berada di sana, berdoalah sebanyak mungkin. Mohon ampun atas dosa, mintalah keberkahan, kesehatan, dan keselamatan dunia akhirat.
Karena saat itu, Anda sedang berada dalam jamuan langsung dari Rabb semesta alam. Subhanallah, betapa bahagianya menjadi tamu Allah. Sebuah kehormatan yang tak bisa dibeli dengan harta, hanya bisa diraih dengan panggilan dan izin darinya. Janji Allah yang ketiga sungguh menenangkan hati bagi mereka yang belum diberi kesempatan berhaji. Rasulullah bersabda kepada seorang wanita yang tidak mampu ikut berhaji bersama beliau, "Lakukanlah umroh, karena umrohmu itu sama dengan haji." Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain disebutkan, umroh di bulan Ramadan pahalanya setara dengan haji bersama Rasulullah. Subhanallah, betapa besar kemurahan Allah. Bagi siapapun yang rindu haji namun belum mampu, baik karena biaya, usia, atau kuota yang terbatas, Allah tetap membuka jalan pahala yang sama melalui ibadah umroh. Artinya, Allah tidak menutup pintu pahala bagi siapapun, dan menunjukkan bahwa rahmat dan kasih sayangnya meliputi segala sesuatu. Bayangkan, hanya dengan melangkah menuju tanah suci, menunaikan tawaf, sa'i, dan bermunajat di depan Ka'bah, seseorang bisa memperoleh pahala seagung haji. Inilah bukti kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang memiliki niat tulus, meski belum mampu memenuhi panggilan haji yang sesungguhnya. Namun perlu diingat, meskipun pahalanya setara, umroh tidak menggugurkan kewajiban haji bagi yang sudah mampu. Justru umroh menjadi pembuka jalan dan latihan spiritual sebelum menunaikan haji yang penuh kesabaran dan pengorbanan. Bagi banyak orang, umroh pertama adalah titik balik kehidupan. Dari sanalah hati mereka tergerak untuk lebih dekat kepada Allah, memperbaiki ibadah, dan terus berdoa agar suatu hari bisa berhaji dengan tenang. Maka, jangan remehkan niat untuk berumroh. Karena bisa jadi, umroh yang sederhana itu menjadi jembatan pahala menuju haji mabrur, yang kelak menghantarkan kita ke surga. Masya Allah, betapa indah janji Allah bagi mereka yang rindu datang ke rumahnya. Janji Allah yang keempat sungguh menakjubkan dan seringkali tidak banyak disadari oleh para jamaah. Umroh bukan hanya ibadah spiritual, tapi juga pintu pembuka rezeki dan penghapus kemiskinan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iringilah antara haji dan umroh, karena keduanya menghilangkan kefakiran dan dosa, sebagaimana api membersihkan besi dari karat." Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini memberi pesan yang mendalam bahwa perjalanan menuju Baitullah tidak akan membuat seseorang miskin. Justru sebaliknya, Allah akan menggantinya dengan rezeki yang berlipat-lipat, baik secara materi maupun batin. Banyak jamaah yang mengisahkan kisah nyata, setelah pulang dari umroh, pintu-pintu keberkahan terbuka tanpa disangka. Usaha menjadi lancar, pekerjaan terasa ringan, rumah tangga lebih harmonis, dan hidup terasa lebih berkah. Namun rezeki yang dijanjikan Allah bukan hanya tentang uang atau harta benda. Rezeki bisa berupa kesehatan, kedamaian hati, kelapangan pikiran, dan hubungan yang semakin baik dengan keluarga. Ketika seseorang memenuhi panggilan Allah dengan niat tulus, maka Allah pun akan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang menakjubkan. Jadi, jangan pernah takut bahwa biaya umroh akan mengurangi rezeki Anda. Justru, setiap rupiah yang Anda keluarkan untuk perjalanan suci ini akan kembali dengan keberkahan yang berlipat-lipat. Karena Allah telah berjanji, siapa yang datang ke rumahnya tidak akan pernah pulang dengan tangan kosong. Saudariku muslimah yang dirahmati Allah, janji Allah yang kelima sungguh istimewa dan penuh kemuliaan. Bagi wanita, umroh adalah jihad. Ya, jihad yang tak memerlukan pedang dan peperangan, tapi perjuangan yang disertai kesabaran, keikhlasan, dan cinta kepada Allah. Dalam sebuah hadits sahih, Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah tentang jihad bagi kaum wanita. Maka beliau menjawab dengan lembut, jihad mereka adalah haji dan umroh. Hadis riwayat Bukhari. Lihatlah betapa besar penghargaan Islam terhadap pengorbanan seorang wanita. Saat ia meninggalkan rumah, meninggalkan anak dan suami, menempuh jalan jauh, menahan lelah, panas dan air mata,
Semuanya dicatat oleh Allah sebagai amal jihad. Tidak ada perjuangan yang sia-sia di jalannya. Setiap langkah kaki seorang ibu, istri, atau anak perempuan menuju Baitullah adalah langkah jihad. Setiap doa yang dipanjatkan di hadapan Ka'bah menjadi senjata rohani yang lebih kuat dari apapun di dunia ini. Dan setiap air mata yang jatuh di tanah suci akan Allah balas dengan pahala yang agung. Maka, wahai para muslimah, jangan ragu untuk bermimpi dan berjuang menuju rumah Allah. Karena bagi kalian, umroh bukan sekedar ibadah, tapi jihad yang penuh pahala dan kemuliaan. Semoga Allah mengundang setiap wanita yang beriman untuk merasakan nikmatnya menjadi tamunya yang mulia. Subhanallah, betapa agung janji-janji Allah bagi para tamunya yang menunaikan umroh. Dari penghapus dosa, dikabulkannya doa, pahala setara haji, rezeki yang melimpah, hingga pahala jihad bagi wanita. Semua itu menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah kepada hamba yang datang memenuhi panggilannya. Saudaraku, mungkin saat ini kita belum punya cukup bekal untuk berangkat, tapi jangan biarkan rindu itu padam, karena setiap niat yang tulus akan Allah catat, dan setiap langkah kecil menuju kebaikan akan diganjar pahala besar. Mulailah dari sekarang, tulis niatmu, sisihkan sedikit rezeki, dan terus berdoa agar suatu hari nanti Allah memanggil nama kita untuk menjadi tamunya di tanah suci. Ingat, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bisa jadi, doa yang kita panjatkan malam ini adalah awal dari perjalanan suci yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Karena umroh bukan sekedar perjalanan fisik, tapi perjalanan hati, menuju ampunan, keberkahan, dan cinta ilahi. Jadi, jika hatimu bergetar saat mendengar kisah ini, tuliskan di kolom komentar, "Ya Allah, panggil aku menjadi tamumu." Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar semangat menuju Baitullah terus mengalir di hati kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah kita menuju tanah suci dan menerima semua amal ibadah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.